Pada awalnya aku tak menyangka jika Mak Sisu dan Mak Intan akan memberikan kejutan istimewa itu padaku. Pasalnya, pada saat itu aku hanya diminta bulekku untuk menjaga kos-kosan miliknya. Alasannya, karena selain lebih dekat dengan kantorku, aku juga tak perlu membayar kos. Hitung-hitung pengiritan juga katanya. Sebelumnya sebut saja namaku Agus. Usiaku saat itu 26 tahun. Aku berasal dari desa, dan kebetulan baru setahun aku mendapat kerja di kota. Tempat kosan buleku kebetulan lokasinya sangat strategis, yaitu berada di antara pabrik-pabrik yang masih beroperasi di bidang masing-masing. Salah satunya ada pabrik tembakau dan pabrik beras. Maka tak ayal, para penghuni kosannya pun kebanyakan pekerja yang bekerja di pabrik tersebut. Kosan bulek berisi 6 hamar, tapi yang terisi hanya 3 hamar saja saat itu. Di antaranya adalah hamarku, satu hamar pria pegawai magang yang mungkin berusia 30-an, serta satu hamar lagi dihuni oleh 2 ibu-ibu paruh baya yang kebetulan bersebelahan dengan hamarku. Dari awal pertama kenalan, ku ketahui kedua ibu-ibu itu bernama Sisu dan Intan. Atau aku akrab memanggil mereka dengan nama Mak Sisu dan Mak Intan. Mak Sisu ini sering berada di kosannya, sebab ia selalu kebagian shift malam. Berbanding terbalik dengan temannya Mak Intan, yang selalu mendapat shift pagi, sehingga otomatis membuatku lebih sering mengobrol dengan Mak Sisu daripada temannya Mak Intan. Bulan pertama aku tinggal di sana, keakrabanku dengan Mak Sisu berjalan seperti tetangga pada umumnya. Mak Sisu ini merupakan seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya. Dan sejak kepergian suaminya itu, beliau memutuskan untuk merantau ke kota atas ajakan teman satu kosannya, Mak Intan. Semula, aku mengira keakraban kami tak mungkin lebih dari tetangga biasa. Sebelum akhirnya peristiwa itu terjadi, semua menjadi berubah, bahkan suasana kos menjadi lebih berbeda dari biasanya. Bermula pada siang itu, tepatnya ketika aku baru saja pulang kerja, tak sengaja kulihat dari jendela, Mak Sisu sedang tidur siang di kosannya. Sebenarnya, sudah biasa aku memperhatikan hal itu. Bedanya, mungkin karena udara saat itu cukup gerah, Mak Sisu istirahat dengan daster yang kebetulan semrawut, tak tentu arah tujuannya. Sejenak timbul deswiran di benakku, karena memang saat itulah kali pertama aku mendapati panorama selangka itu. Belum lagi segitiga bermudanya, yang nampak begitu lusuh, cukup menyita perhatikanku juga. Tapi sayangnya, di saat aku mulai membayangkan penampakan lainnya, suara mobil bulek membuyarkan lamunanku saat itu juga. Ya, bulek memang rutin seminggu 2 kali datang untuk memantau kos-kosannya. Singkatnya kira-kira jam 2 siang, setelah bulek pulang, bersamaan itu pula Mak Sisu keluar dari hamarnya. Ia duduk di teras depan, dengan masih mengenakan dastuir yang sama. "Lagi santai, Mak?" sapaku sambil melangkah dan duduk di sebelahnya. Kamu Gus?" "Iya nih, mau nonton TV tapi nggak ada acara yang bagus," sautnya. Ruangan kos Mak Sisu memang isinya paling lengkap di antara hamar lainnya. Ada TV, kulkas, dan perabot lainnya. Akhirnya, dengan dalih ingin nonton TV, kuajak Mak Sisu ngobrol di dalam, dan ia pun bersedia. Tapi sesampainya di dalam, kami bahkan tak menyalakan TV-nya. Bagaimana tidak, karena udara yang memang gerah, Mak Sisu sesekali mengibas-ngibaskan tangannya, dan alhasil, aroma keti serta anugerah yang lompat-lompat membuat pikiranku makin tak tenang berada di sana. Mak Sisu yang mengetahui hal itu justru tersenyum. "Kenapa nak Agus? Gugup ya?" tanya Mak Sisu sambil senyum, memperhatikan ekspresiku. "Enggak kok, Mak, cucu mah kesemutan aja," jawabku terbata. "Gerah ya udaranya, mamak aja sampai gini," katanya sambil mengibas-ngibaskan lagi tangannya. Sementara aku diam, karena bingung untuk menjawabnya. Sampai sedetik kemudian ia beranjak, "Mamak mandui dulu ya, kamu mau ikut? Hehehe," guraunya sambil tertawa. "Memangnya boleh, Mak?" Candaku, karena aku tahu ia pun bercanda dengan ucapannya itu. Mak Sisu hanya tertawa, dan selanjutnya ia berlalu menuju hamar mandui,
yang tak jauh dari tempatku berada. Sambil menunggu Mak Sisu selesai dengan urusannya, aku beranjak, hendak memastikan suasana di luar. Tapi mendadak aku kaget, karena suara TV tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Rupanya remote TV tanpa sengaja kuinjak, tapi yang membuatku terpaku, TV itu justru menampilkan cuplikan sinetron muda-mudi asal negeri Sakura. Bukannya buru-buru mematikannya, aku justru melongo memperhatikan cuplikan sinetron itu. Sampai beberapa menit berlalu, "Hayo, nonton apa?" Sontak aku kaget, tak menyadari jika Mak Sisu sudah selesai dengan urusannya, bahkan sudah mematung di belakangku. Ini, tadi TV-nya nyala sendiri, Mak," kataku hendak mematikan TV tersebut. "Jangan," ujarnya sambil mengambil remote yang kubawa. "Wong bagus gitu kok dimatiin toh?" Kembali aku kaget mendengar ucapannya. Dalam situasi itu, aku benar-benar tak bisa memusatkan pikiranku. Bahkan perahu layarku yang semula diam, mendadak hormat saat itu. Bagaimana tidak, selain memperhatikan sinetron itu, Mak Sisu juga tiba-tiba duduk di sampingku, dengan masih menggunakan hanboknya itu. "Kamu kenapa, Gus?" tanyanya sambil menoleh ke arahku. "Enggak kok, Mak, Agus cucu Mak." "Apa kamu nggak ingin seperti di sinetron itu?" timpalnya, sambil tiba-tiba mengambil perahu layarku. Jantungku berdegup kencang, terutama saat Mak Sisu merapatkan barisannya. Entah hal itu sebuah rejeki atau apa, tapi aku diam ketika sebuah sambutan ia haturkan saat itu juga. Aku benar-benar tak percaya, meski pada akhirnya, tak urung aku pun menyambut niat mulia itu dengan antusias juga. Sungguh sore itu menjadi sore yang berbeda untukku. Dan karena tak ingin membuat Mak Sisu menunggu lama, dengan segera ku cari rerumputan padang Sahara, lalu memberi perhatian lainnya. Lantunan irama lagu Timur Tengah pun bergema, seiring perhatian yang semakin lama semakin sering kuhaturkan pula. Dan barulah ketika bencana banjir bandang itu melanda, bersamaan dengan itu, kuletakkan perahu layar itu pada pelabuhan yang dijaganya. "Agus?" Apa, Mak?" "Ojo grusa-grusu loh, yo," ujarnya sambil tersenyum. Mendengar itu, aku berusaha konsisten melajukan perahu layar dengan volume sedang, semata-mata agar Mak Sisu hanyut akan aliran nirwana. Segala sarana dan prasarana aku terapkan saat itu juga, dari yang biasa hingga tak biasa. Dan rupanya usaha tersebut pun tak sia-sia. Karena pada akhirnya, beberapa kali Mak Sisu tiba di pangkalan udara, sementara aku baru menyusul beberapa menit setelahnya. Singkatnya, sejak peristiwa sore itu, keakrabanku dan Mak Sisu pun berubah. Mak Sisu tak lagi menganggapku seperti tetangga, melainkan bisa menempatkan diri layaknya kakak yang selalu membantu adiknya. Baik aku dan Mak Sisu saling memberi saran jika salah satu ada yang mengalami masalah. Jika masalah Mak Sisu datang, ia akan menghampiriku di hamar. Begitu pula denganku yang juga sama dengannya. Sejauh itu, tak ada satupun penghuni kosan yang mengetahui keakraban kami. Termasuk Mak Intan, teman satu hamarnya. Mak Intan sendiri tak kalah cantik dengan Mak Sisu. Hanya saja, ia bukanlah seorang janda seperti sahabatnya. Ia memiliki suami, yang kini tinggal di kampung bersama putranya. Dan kalau berbicara penampilannya, ia tak kalah cantik dengan sahabatnya. Hanya saja yang membedakan, yaitu rambutnya ikal dan berkacamata. Aku sendiri tak begitu tertarik pada sahabat Mak Sisu itu. Apalagi, beliau sudah berkeluarga dan nampak seperti ibu yang baik pula. Sehingga mustahil jika beliau memiliki sikap yang sama seperti sahabat satu kosannya. Tapi rupanya aku salah menilainya. Karena suatu ketika, tepatnya Sabtu pagi, 3 hari setelah acara Skibidi Papap dengan Mak Sisu, ada satu peristiwa yang membuatku kaget dengan sikap yang ditunjukkan Mak Intan padaku. Pagi itu, kebetulan aku sedang libur kerja. Karena tak ada acara, maka aku berniat mengajak Mak Sisu jalan-jalan, daripada hanya di kosan saja. Selesai mandui dan berdandan rapi, aku lantas beranjak menemui Mak Sisu di hamar kosannya. Kebetulan pintu terbuka, sehingga aku bisa langsung masuk sambil memanggilnya. Tapi di dalam, aku bahkan tak menemui siapa-siapa.
Yang ada hanya suara gemerci air dari dalam hamar mandui, yang kuyakini pasti Mak Sisu ada di dalamnya. "Mama lagi mandui?" tanyaku di depan pintu hamar manduinya. Tidak ada jawaban, tapi suara air keran masih terdengar. "Agus mau ngajak Mak jalan-jalan, mumpung Agus libur kerja," sambungku. Namun tetap tak ada jawaban. "Mak, nanti habis belanja, Agus janji deh, akan bikin Mama kayak kemarin lagi," ucapku iseng berharap Mak Sisu akan menjawabnya. Tapi bukannya menjawab, justru ku dengar suara batuk dari hamar manduinya. "Mak, Mama dengarkan aku ngomong, gimana kalau nanti di depan TV lagi?" Mendengar hal itu, perlahan pintu pun terbuka. Aku pun tersenyum dan bersorak riang, karena aku tahu pasti Mak Sisu akan senang mendengarnya. Tapi, betapa kagetnya aku tatkala tahu, bukanlah Mak Sisu yang sedari tadi ada di hamar mandui itu, melainkan Mak Intan, teman satu kosannya. Nampak ia mematung di depan pintu dengan hanwuknya. "Sisunya pagi tadi pulang kampung, Nak Agus. Mungkin seminggu lagi kembali. Katanya, ada saudaranya yang sakit," ujar Mak Intan. "Oh ya sudah, kalau gitu Mak. Agus kembali dulu," ujarku salah tingkah, lalu berbalik hendak pergi, khawatir Mak Intan akan bertanya lain-lainnya nanti. Tapi, "Tunggu!" Sontak aku kaget, dan berhenti melangkah mendengar panggilan itu. "Jadi kamu sudah sama Sisu?" Dengan ragu aku berbalik. Nampak Mak Intan sudah berdiri di belakangku. Itu Mak, Agus sama Mak Sisu cucu Mak," ujarku, tapi mendadak Mak Intan memotong kalimatku. "Alah, alasan saja. Terus kalau nggak ada Sisu, kamu sama siapa?" ujarnya sambil tersenyum nuakual padaku. "Mama maksudnya Mak," sahutku pura-pura tak tahu. Meskipun sebenarnya aku paham dengan maksud ucapannya itu. "Ya, kalau bukan Sisu, apa Nak Agus gak?" ujarnya tiba-tiba berbalik, lalu melangkah menuju defense, sambil menanggalkan handworknya itu. Sementara aku justru melongo, benar-benar takjub dengan panorama alam semesta itu. Kok malah bengong toh? Sini," ujarnya lagi. Seperti kucing bertemu tikus baru, tikus yang lama pun dilupakan begitu saja. Dengan buru-buru aku melangkah ke arahnya, dan bersamaan dengan itu pula, sambutan demi sambutan menjadi awal. Saran serta solusi itu terrealisasikan juga. Jujur ku akui, Mak Intan memang berbeda dengan Mak Sisu. Ia lebih set-set dan inovatif dalam mengambil perahu layarku. Tak hanya itu, perhatian dan semangatnya pun beda, sehingga aku bisa lebih banyak nganggur ketimbang bekerja. "Ngomong-ngomong, kamu sering ya sama Sisu?" tanya Mak Intan, dengan masih memberi perhatian lain-lainnya. Mama tanya sendiri aja sama Mak Sisu. Hehehe, sahutku sambil tertawa. Curang si Sisu, dapat rezeki nggak bagi-bagi," omel Mak Intan sambil mencubitku. Dan setelahnya, semua pun bisa menebak bagaimana akhir permasalahan tersebut. Ya, baik aku dan Mak Intan saling bahu-membahu menyelesaikan problematika itu. Kurang lebih sama seperti aku menyelesaikan masalah yang dialami oleh sahabatnya itu. Akhirnya, hari itu sejak pagi hingga sore hari tak ada waktu yang terlewatkan sedikit pun. Mak Intan juga sempat bercerita jika solusi dariku cukup beda dengan suaminya. Begitupun sebaliknya denganku yang juga mengakui jika bencana Mak Intan lebih woki dari sahabatnya. Singkatnya, selama kepergian Mak Sisu, maka Mak Intanlah yang menggantikan peran dan kewajiban lain-lainnya itu padaku. Beliau senantiasa menyarankan solusinya setiap kali aku mengalami masalah dan membutuhkan siraman rohani. Begitupun sebaliknya dengan Mak Intan, yang juga sama denganku. Aku selalu memberikan yang terbaik, semata-mata guna mengurangi beban Mak Intan selama beliau jauh dari suaminya itu. Ya, jika dipikir-pikir, tak ada salahnya aku mengurangi beban beliau. Lagi pula sebagai sesama tetangga, bukankah kita sudah seharusnya saling membantu? Apalagi nanti, setelah Mak Sisu kembali, mungkin aku akan berhenti menyarankan problematika itu lagi. Dan mungkin seperti itulah sedikit pengalaman baikku selama tinggal di kosan buleku itu.
Semua berjalan hampir 1 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, ketika menginjak tahun ketiga aku di sana. Kos-kosan tersebut harus ditutup lantaran buleku mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak itu pun, keakrabanku dengan Mak Sisu dan Mak Intan mulai berkurang. Mak Intan memilih pindah kosan yang taat aturan, dan selebihnya, aku tak tahu bagaimana kabar selanjutnya. Sementara aku dan Mak Sisu memilih untuk meresmikan keakraban kami dalam ikatan pernikahan. Ya, aku mulai meninggalkan kebiasaan lamaku, melupakan Mak Intan dan memilih Mak Sisu menjadi teman hidupku. Kami pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di desa dan mulai merintis usaha kecil-kecilan, berharap di kehidupan baru kami, semua akan berjalan lancar dan bahagia. Sekali lagi, di sini aku hanya ingin membagikan sekelumit pengalamanku di masa lalu. Dengan harapan setelah menyimak kisah ini, ada sedikit pesan moral positif yang dapat diambil dan menjadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.